Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi dengan materi yang berjudul Introduction to English Morphology. Kali ini kita fokus pada basic terminology yang ada di morfologi. Oke adik-adik, mari kita simak ya bersama. Nah adik-adik, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, yakni tentang terms atau istilah-istilah yang akan kita temui di Introduction to English Morphology, maka sebelumnya kita akan mengetahui apa sebenarnya morphology itu. Oke. Morphology menurut Lieber tahun 2019 page 2 mengatakan bahwa morphology is the study of word formation, including the ways new words are coined in the languages of the world and the way forms of words are varied depending on how they're used in sentences. Jadi, morfologi itu adalah studi yang fokusnya pada pembentukan kata, termasuk pada cara bagaimana membentuk kata-kata baru, baik itu bahasa kita sendiri maupun bahasa yang ada di dunia. Ya, dengan kata lain, morfologi itu bisa dikatakan sebagai salah satu cabang dari linguistik yang fokusnya pada struktur kata. Nah, oke adik-adik, kita sekarang masuk pada pembahasan inti materi kita pada hari ini, yakni tentang term dalam morfologi. Ada 3 ya, yang pertama morfem, yang kedua morph, yang ketiga allomorph. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama morfem. Dalam buku Delahanty and Garvey diungkapkan bahwa morfem adalah the smallest part of a word that has grammatical function or meaning. Jadi, morfem adalah bagian terkecil dari kata yang memiliki fungsi grammar ataupun makna. Ya, seperti itu. Yang kedua, morph. Dalam buku George Yule 2014 dibahasakan bahwa morph is the actual forms used to realize morphemes. Jadi katanya morph itu adalah bentuk nyata yang digunakan untuk merealisasikan atau mewujudkan bentuk morfem. Ya, seperti itu. Yang ketiga, allomorph. Allomorph ini menurut Lieber yang tadi kita sebutkan di slide sebelumnya, yang memberikan definisi tentang morfologi, mengatakan bahwa allomorph is a phonologically distinct variant of a morphem. Jadi katanya allomorph itu adalah variasi fonologi yang terdapat yang muncul pada sebuah morfem. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya Dek ya. Untuk term yang pertama yaitu morfem. Contohnya pada kalimat my lecture rescheduled the test. Di sini kita menemukan, di sini kita bisa melihat ada 3 morfem. Yang pertama adalah yang kedua adalah schedule, yang ketiga adalah akhiran atau suffix d. Ketiga morfem ini masing-masing kakak berikan penanda di situ, yaitu untuk re itu adalah prefix ya Dek ya. Di situ minimal unit of meaning standing for again. Jadi re itu dia berfungsi sebagai minimal unit atau morfem yang berdiri untuk mengungkapkan bahwa ada sesuatu hal yang diulang. Untuk schedule, disinilah morfem utamanya. Di sini memiliki makna sendiri yaitu schedule ya. Ya, untuk akhiran d atau suffix d, di sini memiliki grammatical function yaitu bahwa telah. Ya, seperti itu. Nah, perlu kita ketahui dan dicatat bersama bahwa morfem itu bukan berdiri pada meaningnya ya, tapi dia lebih kepada grammatical functionnya. Nah, adik-adik mari kita lihat contoh yang lain ya. Misalnya kata unconditional. Pada kata ini ada 3 morfem. Yang pertama adalah morfem an
ini dia memiliki fungsi negatif yang memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang berulang atau ada kegiatan atau kejadian yang berulang. Sementara morfem utama di sini adalah condition. Condition ya. Oke adik-adik, yang ketiga kita bisa melihat bahwa ada akhiran atau suffix al. Ini dia memberikan the grammatical function pada kata ini sebagai morfem yang memberikan fungsi grammar sebagai untuk membentuk kata negatif. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada term yang kedua, yaitu morph. Pada morph, seperti yang dibahasakan pada slide sebelumnya, yakni istilah yang fokus pada merealisasikan bentuk morfem. Ya. Untuk lebih sederhananya lagi, bisa dibahasakan bahwa morph itu adalah bentuk fonetis dari suatu morfem. Bisa juga diungkapkan sebagai bentuk simbol fonetik dari morfem ya. Di sini kakak memberikan contoh cats. Cats ini memiliki dua morf, yaitu cat dan s ya. Cat merupakan lexical morph yakni yang menunjukkan secara langsung tindakan nyata atau objek nyata dari morfem yang dimaksud. Sementara S merupakan grammatical morph yang telah dimodifikasi makna leksikalnya. Jadi ketika cat mendapatkan tambahan S, maka kata ini yang terdiri atau terbangun dari dua morf atau morfem, dia akan memiliki perubahan dimodifikasi dari yang sebelumnya tunggal menjadi jamak ya. Saya ulangi lagi deh, bahwa cat itu merupakan lexical morphem. Untuk mengetahui lebih jelas apa itu leksikal, adik-adik bisa menonton atau menyimak video kakak sebelumnya yang berjudul Parts of the Speech ya. Jadi untuk yang kedua yakni yang kedua adalah grammatical morph. Di sini diberikan contoh inflectional morphem yang merupakan morfem yang telah dimodifikasi. Jadi S ini memodifikasi cat tadi ya. Jadi dari yang semula cuma satu kucing mendapatkan modifikasi atau tambahan suffix akhiran yang merupakan inflectional morphem, maka dia akan berubah dari satu kucing menjadi lebih dari satu kucing. Nah, adik-adik, kalau tadi diberikan contoh dalam bentuk kata benda, sekarang morph dalam bentuk kata kerja. Untuk kata kerja, kita akan berikan contoh kata walk yang artinya berjalan. Kata ini merupakan lexical word yang adik-adik dapat temukan ya apa itu pengertian leksikal pada video sebelumnya, yakni pada video kakak yang berjudul Parts of the Speech ya. Apabila kita menambahkan walk dengan s, maka dia akan mengalami merealisasikan dari yang sebelumnya hanya dapat digunakan oleh subjek berupa I atau orang pertama, they, we untuk jamak, maka ketika ditambahkan s, maka dia akan merealisasikan dirinya menjadi hanya digunakan untuk subjek she, he, dan it. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa yang tadi merupakan leksikal atau satu morfem, ketika ditambahi morf, di sini ada dua morf ya, maka berubah fungsi grammarnya dan juga merealisasikan dirinya dari yang tadi tunggal ataupun jamak menjadi orang ketiga. Ya, seperti itu adik ya. Pada slide ini kita telah masuk pada term yang ketiga, yakni allomorph. Pada slide sebelumnya telah diungkapkan bahwa allomorph itu adalah a phonologically distinct variant of a morphem,
Jadi alomorf itu adalah variasi fonologi atau suara yang terbentuk dari suatu morfem. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa morfem ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Untuk alomorf sendiri, dia bisa terbentuk dari beberapa morfem, baik itu berupa past tense yang kita berikan dengan petanda merah di sini, ID, D, dan T. ID, D, dan T ini merupakan akhiran dari morfem berupa past tense. Nah, untuk mengetahui apa bedanya antara morfem, morf, dan alomorf, pada slide ini telah disediakan diagram pohon. Ya, morfem itu telah kita ungkapkan di slide sebelumnya bahwa dia adalah unit terkecil dari suatu kata. Nah, ini perbedaan antara morfem, morf, dan alomorf. Untuk morfem dan morf sendiri telah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, contoh untuk alomorf pada slide ini yaitu tadi disebutkan sebelumnya, yakni pada alomorf past tense, ID, D, and T. Untuk ID contohnya bisa kita temukan pada kata hate, ya, hate. Apabila kata ini kita jadikan bentuk past, maka dia akan berbunyi hated. Nah, ini yang dimaksud. Inilah yang dikatakan alomorf. Jadi bukan fokus pada simbol atau tulisannya, tapi dia fokus pada pengucapannya. Makanya ID di sini dia tertulis ID ya. Cara pronounce-nya itu merupakan phonological distinct dari hated itu sendiri. Jadi inilah yang merupakan alomorf dari kata hated ini. Seperti itu. Nah, pada slide ini kita akan memberikan sedikit tambahan terkait dengan alomorf. Jadi, alomorf tadi itu merupakan variasi bunyi atau variasi fonologi yang memberikan bentuk pronunciation dari suatu morfem ya. Contoh lain dari alomorf itu sendiri, misalnya yang alomorfnya berakhiran S, Z, N, AZ ya. Bisa kita berikan contoh di sini. Misalnya tadi pada slide sebelumnya kita memberikan contoh cat. Pada morf ya, ada di sini dua morfem dan dua morf. Ini merupakan morf, inflectional morf ya. Nah, ketika kita mengungkap tentang alomorf, maka S ini juga merupakan suatu alomorf yang berakhiran dengan S. Ya. Jadi kita fokus pada bunyinya, bukan pada bentuknya. Ketika kita menyebut bentuk, bahwa dia akan masuk ke dalam morf. Untuk contoh lain ya, misalnya Z ya, Z ya. Untuk kata ini kita bisa berikan contoh, misalnya dog atau anjing ya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam bentuk pronunciation atau pengucapan, maka S ini diucapkan menjadi Z atau Z. Jadi ini merupakan satu alomorf dari kata dogs. Setelah membahas tentang alomorf pada dua slide sebelumnya, maka ada beberapa alomorf yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama adalah additive yang berasal dari kata addition. Di sini kita bisa melihat bahwa beberapa contohnya itu merupakan suatu lexical word. Yang pertama contohnya adalah walked. Nah, ini merupakan lexical verb. Ketika ditambahkan akhiran ed, maka ini berubah menjadi walked. Jadi ed ini merupakan alomorf dari walked.
sama dengan smaller. Smaller ini merupakan suatu kata sifat. ER ini merupakan suatu allomorph, inflectional allomorph atau additive allomorph dari small. Jadi kebalikannya ketika kita menyebutkan tentang zero-morphem, maka kadang kita tidak menemukan suatu morfem ketika kata itu hanya merupakan satu suku kata. Oke, selanjutnya tipe yang kedua yakni replacive, yaitu contoh man. Ketika dia merupakan suatu singular noun ya, maka dia man. Tapi ketika dia berubah ke dalam bentuk jamak, dia berubah a ini berubah menjadi e. Inilah antara huruf a dan e inilah yang merupakan allomorph dari kata mean, man, and mean. Ya, seperti itu dan seterusnya. Jadi ada yang dikatakan dengan pemindahan atau perubahan suatu bunyi ya. Untuk yang ketiga contohnya yaitu phonemically conditioned. Jadi di sini seperti yang kakak berikan di slide sebelumnya, bahwa inilah yang disebut dengan allomorph. Sorry ya, kadang mau menyebut allomorph akhirnya nyebut morph. Jadi inilah yang merupakan allomorph dari kata misalnya books. Books ini dia ke s. Boys ini dia iz. Boxes ini dia masuk juga di iz, seperti itu. Sebagai penutup materi kita kali ini, ada 3 hal yang harus kita ketahui sebagai istilah dasar dalam mempelajari morfologi. Yang pertama yakni morfem, yang kedua morph, yang ketiga allomorph. Morfem seperti yang kita bahas tadi, yakni adalah unit terkecil dari suatu kata. Sedangkan morph adalah bentuk fonetis dari suatu morfem. Untuk allomorph, dia adalah variasi bunyi atau variasi suara dari suatu morfem. Untuk klasifikasi atau jenis-jenis morfem insya Allah akan kita bahas pada pertemuan dan di video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.